Step 1. Extro sounds beyond Pemirsa Wajo TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di sekolah SD 408 Ongkoe yang viral itu. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, di mana hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Haji Alamsa, bersama anggota Dewan Alfriani untuk melihat langsung kondisi sekolah ini dan berbincang-bincang bersama dengan Kepala Sekolah di SD 408 Ongkoe ini. Dan memang lokasi atau tempat sekolah ini memang jauh dari perkotaan, atau boleh dikata ini memang pedalaman perbatasan antara Kabupaten Wajo, khususnya Kecamatan Belawa dengan Kabupaten Sidrap. Nah, seperti apa pemirsa liputan kami? Mari kita lihat. Ya, siapa mau bermain dengan boykong? Tidak digigit. Ya, coba. Ya, ini siapa mau pegang boykong? Ya. Viral sekolah, mirip sekolah Laskar Pelagi, yaitu SDN 408 Ongkoe, yang terletak di Jalan Biru, Dusun Karame, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sungguh memprihatinkan. Sekolah yang berada di antara perbatasan Kabupaten Wajo dan Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang, Kabupaten Sidenrenrapan, Sidrap. Ini jauh dari standar kelayakan untuk ditempati sebagai tempat proses belajar mengajar. Betapa tidak, 3 ruang kelas yang dimiliki sekolah ini semuanya berlantai tanah. Belum lagi dindingnya yang terbuat dari papan yang sudah lapuk. Selain ruang kelas belajar memprihatinkan, namun di sampingnya ada satu gedung permanen, yaitu ruang kantor guru SD Negeri 408 Ongkoe. Sekolah ini pun menjadi viral setelah video ruang belajar murid beredar di media sosial dan netizen menyebutnya mirip kandang ternak. Mendengar kondisi ini, pelaksana tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo, Haji Alamsa bersama anggota Komisi 4 DPRD Wajo, Apriliani Nurdin, maupun Koril Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Belawa langsung menyambangi sekolah ini pada hari Sabtu 19 April 2025. Kepala Sekolah SDN 408 Ongkoe Herman menyebutkan, dari kunjungan itu akhirnya terungkap jika ruang kelas yang ditempati 25 murid belajar itu merupakan kelas jauh, adapun sekolah induk bangunan telah permanen. Ini sebenarnya kelas jauh. Ada sekolah induk dan bangunannya cukup bagus, sudah permanen, tapi lokasinya cukup jauh, lebih 1 kilo dari sini, dan kondisi jalannya juga tidak memungkinkan, sehingga orang tua khawatir anaknya. Karena lokasinya yang cukup jauh itulah, guru dan orang tua murid akhirnya berinisiatif membangun kelas jauh di tempat tersebut, karena akses murid lebih dekat. Apalagi selain anak-anak dari kampung Ongkoe, ada juga anak dari daerah perbatasan Sidrap mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Pak, kalau boleh saya tahu berapa muridnya sekolah di sini? Oh ya, kalau muridnya di sini Pak 25 siswa. Bagaimana kondisi beraktivitas proses belajar? Alhamdulillah Pak, kalau di sini ya beraktivitas tetap tiap hari sesuai dengan pembelajaran yang biasanya.
hanya masalahnya di sini karena kita dibangun sekolah di sini karena mendekati siswa. Karena kalau di sekolah induk yang kemarin itu agak sulit anak karena lebih 1 kilo perjalanannya ke sana. Baru jalanan tidak memungkinkan. Jadi terpaksa orang tua siswa dengan guru-guru sini mengambil inisiatif memindahkan sekolah darurat ke sini untuk mendekati siswa karena sudah banyak yang orang-orang di sini, anak-anak di sini daerah perbatasan ini anak ke sini yang dekat-dekat. Berarti Bapak kepala sekolah di sini dan ini kan juga di induk ya? Iya, induknya di sana, Pak. Nah, siapa kepala sekolah di sana? Masalahnya kan kosong sekolah di sana, tidak difungsi kami karena semestinya induk di sana juga termasuk sekolah ini kelas jauhnya. Oh, ini kelas jauhnya, induknya tidak ada. Induknya tidak ada, Pak, karena tidak ada. Tapi sangat bagus bangunannya, permainan. Iya, permainan di sana. Oh, di sana tidak ada murid ya? Tidak ada murid. Di sini jumlah semua fokus di sini, Pak. Karena dekat dengan siswa. Siswa di sana tidak mau ke sana karena jauh. Oh, jauh begitu. Iya, jauh. Tapi permainan semua, Pak, ini Iya, lengkap di sana. permainan 3 kelas, 1 perpustakaan. Kalau di sini kelas berapa? 3 kelas, kemudian ada dewan gurunya 1. Jumlah gurunya berapa? Kalau gurunya 2 apa namanya 3 bersama dengan kepala sekolah, ASN-nya bersama dengan P3K, 1 juga honor 1. Oh, iya. Pelaksana tugas Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Wajo Haji Alamsa membenarkan jika kondisi SDN 408 Ongkoe yang berbeda di medsos memang sangat memprihatinkan. Namun setelah mengecek fakta di lapangan, sekolah yang viral itu merupakan kelas jauh. Jadi ini yang perlu diklarifikasi, video yang beredar itu adalah kelas jauh. Sekolah ini memiliki sekolah induk, kondisinya sudah permanen. Namun karena daya serap muridnya lebih besar dibanding sekolah induk dan jarak sekolah induk yang jauh, sehingga kepala sekolah berinisiatif membuat kelas jauh. Meski kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Sementara untuk membangun ruang kelas baru dengan menggunakan dana DAU dan dana DAK, kondisi sekolah tidak memungkinkan karena hanya memiliki 25 peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Sementara kalau kita memakai data Dapodik sebagai data induk pendidikan, syarat utamanya tidak valid. Minimal harus 60% didik baru bisa mendapatkan dana DAU dan DAK untuk merehabilitasi sekolah ini. Namun begitu, sebagai solusi ke depan, Distrik Wajo bersama anggota DPRD Wajo akan mengusulkan pembangunan ruang kelas dengan menggunakan dana APBD. Tapi tentu salah satu syarat utama untuk membangun kelas baru, status tanah wakafnya harus jelas dan tertulis. Dan ini nanti yang akan kita komunikasikan dengan pihak sekolah, dengan pemerintah desa serta pemegang aset daerah Distrik Wajo. Baik, terima kasih. Para pemirsa dimanapun berada, hari ini kami hadir di SD 408 Ongkoe. Dan seperti kita lihat di belakang, dan memang tujuan kami datang di sini tidak lain adalah mau melihat langsung secara fakta dan nyata sesungguhnya apa yang perlu kita intervensi terkait dengan di pemerintah daerah itu sendiri. Cuma hanya mungkin ada saya klarifikasi terkait dengan di media sosial kemarin ini, bahwa sesungguhnya sekolah 408 ini ada sekolah induknya, dan saya berada sekarang ini ada di sekolah atau di ruang kelas jauh. Mengapa ada ini? Karena daya serap peserta didiknya itu lebih besar di tempat ini, di lokasi ini ketimbang di induknya, sehingga kepala sekolah berinisiatif mau melakukan namanya ruang kelas kelas jauh. Dan solusi yang kita tawarkan ke depan, karena kalau kami memakai data Dapodik, Dapodik itu adalah data pokok induk kependidikan, maka syarat utamanya adalah harus minimal 60 peserta didik. Itu baru bisa kita berikan dana DAU, dana DAK untuk pembangunan atau rehabilitasi sekolah ini. Tetapi kondisi saat ini kita lihat langsung, dan saya langsung juga menyapa anak-anakku sekalian, berikan semangat, hanya sampai 25
anak peserta didik dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan sendirinya kalau kita masuk ke Didapodik itu tidak valid. Sehingga bagaimana penanganan kita pemerintah daerah tentu adalah pertama kita ingin memastikan pertama ini adalah tanahnya. Karena secara lisan baru ada penyampaian wakaf kepada pihak sekolah, tetapi secara tertulis inilah yang kami akan siapkan bersama kepala sekolah, bersama pemerintah desa dan bersama dengan pemegang barang aset di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Setelah itu baru bersama-sama dengan anggota Dewan Terhormat yang juga hadir di tempat ini, kami akan mengusulkan dan memprioritaskan untuk melakukan rehabilitasi atau pembangunan sekolah ini. Kalau saya lihat ini bukan rehabilitasi lagi, pembangunan gedung ruang kelas dengan penggunaan dana APBD. Ya, dana APBD itu sendiri. Ya, saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa. Sementara anggota Komisi 4 DPRD Wajo Aprilani Nurdin berharap SDN 408 Ongkoe mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar segera dapat mendapatkan bantuan pembangunan. Tapi mengingat ini kelas jauh dan sekolah induk susah dijangkau, harapan kami di sini dilakukan pembangunan sekolah secara permanen dengan catatan status tanahnya dilengkapi dahulu surat wakafnya agar setelah dibangun tidak ada lagi yang mengklaimnya. Dari Kabupaten Wajo, Idi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Tapi Bu bisa minta tanggapan tak terkait kunjungan tak hari ini di sekolah SD 408 Ongko yang viral itu. Iya, betul sekali. Hari ini kami terjun langsung untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Ini merupakan perhatian khusus sebenarnya kita ke depannya agar sekolah ini dapat dikondisikan agar segera dapat mendapatkan bantuan pembangunan. Di samping itu kita harus melihat semua dulu persyaratan apa-apa saja yang perlu dipenuhi sehingga seiring dengan berjalannya waktu sekolah ini dapat menjadi sekolah seperti bagaimana apa yang kita inginkan. Ini sekolah bukan induknya kan? Bukan induk. Sebenarnya jarak 1 atau sampai 2 kilometer sekolah induknya ada di sana, tapi karena beberapa orang tua murid takut karena kondisi jalanan yang tidak memungkinkan dan sekolah kelas jauh begitu. Iya, dibuatkanlah kelas darurat ini. Makanya kondisinya seperti ini. Ini anak-anak warga Wajo atau dari kabupaten? Ada dari Wajo dan ada dari kabupaten tetangga itu Kabupaten Sidrap. Jadi harapan ke depan ini apa? Iya, harapan betul. Harapan ke depannya karena sekolah di sana sudah tidak memungkinkan lagi anak-anak menjangkau jaraknya karena terlalu jauh. Jadi harapan kami di sini sudah dapat dilakukan pembangunan secara permanen, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis status tanahnya harus dilengkapi dulu, jangan nanti setelah dibangun baru ada yang mengklaim. Jadi kita harus fokus dulu di status tanahnya. Tangannya Oke.